Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Kita akan lanjutkan pembahasan pada video pembelajaran sebelumnya yang sudah membahas asas-asas hukum tata negara Indonesia seperti asas Pancasila, asas negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan dan check and balances. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya pada video pembelajaran kali ini dengan membahas asas kedaulatan rakyat dan asas negara hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, salah satu asas yang penting juga dalam asas hukum tata negara Indonesia adalah asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Ini tergambar dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar, di alinea keempat, di mana disebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Itu sudah ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan berbicara mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, dia adalah termasuk dalam Stats Fundamental Norm, ya. Jadi norma yang fundamental dari negara adalah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana pokok-pokok pikirannya itu adalah mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila sebagai filosofi Grundgesetz. Jadi negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan sampai kapanpun harus kita jaga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Itu juga tertuang di dalam pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dari ketentuan di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ini, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan tidak sewenang-wenang, tidak seenaknya, harus dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan pada konstitusi. Lalu asas kedaulatan rakyat juga tercermin di pasal 6A ayat 1. Di pasal 6A ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya rakyat secara langsung memilih siapa Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendakinya. Begitu juga di pasal 22E, ya, itu bisa dibaca juga mengenai pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Di mana pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, ya, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar juga bisa kita jumpai implementasi dari asas kedaulatan rakyat, di mana adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Jadi negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, negara yang berasaskan kedaulatan rakyat, sehingga produk hukum ketatanegaraan Indonesia juga harus memperhatikan asas-asas kedaulatan rakyat, di mana rakyat diakui dan dijamin kedaulatannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Tindakan dan kebijakan pemerintah harus mencerminkan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Contoh di bidang legislatif, ya, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD dipilih dan mewakili rakyat, dipilih oleh rakyat dan mewakili suara rakyat. Di bidang eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih juga oleh rakyat. Di bidang yudikatif,
Hakim agung dan anggota komisi yudisial harus mendapatkan persetujuan DPR. 3 anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh DPR. Ini adalah bentuk implementasi dari asas kedaulatan rakyat. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi atau negara demokratis ketika adanya kebebasan membentuk perkumpulan, kebebasan menyatakan pendapat, adanya hak suara dalam pemilu, kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, terdapat berbagai sumber informasi, ya, ada kebebasan untuk mendapatkan informasi, adanya pemilihan yang bebas dan jujur, dan kebijakan lembaga negara tergantung kehendak rakyat. Ciri-ciri negara demokratis menurut Afan Ghaffar, ya, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, adanya pergantian kekuasaan, rotasi kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak berkumpul di satu orang dalam waktu yang sangat lama, ya. Adanya pemilu, adanya kebebasan yang dijadikan hak-hak dasar manusia. Itu adalah asas kedaulatan rakyat atau asas demokrasi yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ketika akan mendirikan negara ini. Yang terakhir adalah asas negara hukum. Selain Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, kalau Anda baca di pasal 1 ayat 2 tadi, itu sebetulnya juga mencerminkan Indonesia sebagai negara konstitusional, negara yang berdasarkan atas konstitusi, negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi kedaulatan rakyat yang dicita-citakan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan atas Undang-Undang Dasar, dilaksanakan berdasarkan hukum. Ditegaskan juga di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin terlaksananya hukum dan adanya kesamaan di bidang hukum. Baik pemerintah maupun rakyatnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus berdasarkan atas hukum. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Kebebasan masyarakat, kebebasan rakyat harus dilaksanakan juga berdasarkan hukum sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berbicara mengenai asas negara hukum ini akan sangat berkaitan dengan konsep negara hukum di negara lain yang menggunakan istilah Rechtsstaat. Rechtsstaat ini dimulai abad 19 di Jerman, di mana ciri-ciri Rechtsstaat atau negara hukum adalah adanya undang-undang dasar, adanya pembagian kekuasaan, adanya pengakuan hak-hak masyarakat atau hak-hak kebebasan masyarakat. Menurut Stahel, ciri-ciri Rechtsstaat itu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin perlindungan HAM, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peradilan administrasi sebagai kontrol atas kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Lalu ada konsep rule of law, ya, yang digagas oleh AVDC di Inggris tahun 1885, di mana ciri-ciri rule of law itu adalah adanya supremasi aturan-aturan hukum, ya. Supremasi hukum di mana hukum itu ditegakkan setegak-tegaknya, adanya kesamaan di hadapan hukum dan adanya jaminan perlindungan HAM. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bentuk negara hukum ini mengalami perkembangan. Ada negara yang berbentuk negara hukum formal dan ada negara yang berbentuk negara hukum material. Negara hukum formal itu berkembang pada abad 19, ya, di mana menitikberatkan pada individualisme. Jadi negara hukum formal itu adalah negara hukum yang fungsinya hanya sebagai penjaga malam, ya, yang tugasnya hanya menjaga keamanan, menjaga ketertiban, ya. Mereka pasif, ya. Mereka pasif, tidak aktif, ya, mereka adalah wasit,
negara, pemerintah itu adalah wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan dalam undang-undang agar tidak terjadi absolutisme. Jadi negara pasif, tidak memikirkan kebutuhan dari masyarakatnya. Negara pasif hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari rakyatnya. Akibat dari negara formal ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Maka kemudian pada abad 20 muncullah gagasan negara hukum material, di mana negara hukum material ini gambaran dari negara kesejahteraan, negara welfare state, di mana pemerintah bukan hanya bertugas sebagai penjaga malam, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif. Pertanyaannya, Indonesia sebagai negara hukum ini adalah negara hukum yang formal atau material? Ini coba Anda analisis, Anda pelajari. Ataukah sebetulnya kita punya apakah negara hukum Indonesia itu lebih kepada res stat atau kepada rule of law? Atau kita punya konsep negara hukum tersendiri? Nah, itulah yang nanti insya Allah akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu coba Anda analisis, Anda pelajari. Kira-kira Indonesia itu negara hukum res stat, lebih kepada konsep res stat atau rule of law. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum formal ataukah negara hukum material? Insya Allah akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.